Salam, saudara, sebuah kemerdekaan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi setiap orang. Dan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ibadah ini, mari kita bersaat teduh, kita beribadah bersama-sama bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bagi setiap umat yang percaya. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita melantunkan pujian Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Syukur kepada Tuhan, setiap rancangan yang mulia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita pun dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Kita lantunkan pujian kita, doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Mari saudara-saudara, kita rendahkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Terima kasih untuk setiap kesempatan hidup kami. Tentunya semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami pun menyadari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Adakala kami hanya mementingkan diri kami sendiri, memaksakan keinginan kami bahkan kedagingan kami. Kami memohon ya Tuhan, dengan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kiranya ampunilah kami, kasihanilah kami. Layakkanlah kami menerima pengasihan dan anugerah keselamatan-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita boleh siapkan Alkitab kita bersama-sama membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri bersama dengan sekalian orang dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelumnya mari kita berdoa. Engkau telah memerdekakan kami dari belenggu dosa ya Tuhan. Namun Engkau tidak melepas bebaskan kami dalam dunia ini tanpa penyertaan-Mu. Maka pada saat ini kami memohon penyertaan Tuhan, lewati firman Tuhan yang boleh senantiasa menuntun langkah kehidupan kami dalam dunia ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Salam saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara tidak ada orang tua yang mampu bertahan kuat sekuat baja ketika melihat anak yang dikasihnya mengalami penderitaan. Kacau, kalut, sedih, bahkan takut mungkin menjadi bagian rasa yang dirasakan oleh orang tua apabila hal itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi saudara-saudara, orang tua pasti menginginkan anaknya terlepas dari penderitaan itu, dan mungkin hampir semua orang tua yang mengambil banyak cara untuk kebaikan anak-anaknya. Dan ini juga yang dilakukan dan dialami oleh perempuan yang diceritakan dalam teks kita saat ini. Meski perempuan ini dianggap seperti anjing karena ia adalah seorang perempuan Kanaan yang dipandang sebagai orang yang kafir. Meski ia adalah seorang perempuan non-Yahudi yang tidak beragama Yahudi dan sedikit pun tidak dianggap. Namun ia menerobos benteng itu untuk berjuang bagi kesembuhan anak yang sangat dikasihinya, yang sangat terlihat menderita karena kerasukan setan. Ia berjuang mencari pertolongan saudara-saudara.
Dan mungkin itu juga akan kita lakukan ketika kita melihat anak kita menderita. Kita pasti akan mencari pertolongan. Dan perempuan itu mencari pertolongan kepada Yesus. Saudara-saudara, apakah mudah untuk yang meminta pertolongan kepada Yesus, mengingat pula pandangan kafir terhadap kaumnya? Dan pada saat itu ia juga dipandang sebagai kaum yang kafir. Saya yakin itu tidaklah mudah. Terbukti ia menghadapi tantangan. Ia diacuhkan, ia ditolak, ia dihina, ia diperlakukan kasar, dan ia juga hampir diusir. Ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan Yesus yang mungkin sulit untuk ia jawab pada saat itu, mengingat keberadaannya benar. Ia sebagai kaum dari Kanaan. Tetapi saudara-saudara, ia tidak peduli. Ia tetap bertahan. Ia tetap meminta dan percaya bahwa Yesus bisa dan mau menolongnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada ayat yang ke-28 dalam teks ini Yesus katakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Anaknya sembuh, dan seketika itu juga anaknya terlepas dari belenggu setan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal dalam hidup kita ini yang bisa membawa kita dalam penderitaan. Dan ketika kita berada dalam keadaan yang demikian, kita merasakan bahwa daya kita lemah. Kita merasakan kita membutuhkan pertolongan yang mampu membuat kita merasa lepas, yang mampu membuat kita merasa bebas, dan juga dimerdekakan dari belenggu penderitaan itu. Apakah itu? Sakit penyakitkah, ekonomikah, pekerjaankah, usahakah, relasikah, dan apapun yang membelenggu kita. Saudara-saudara, bila hal itu terjadi, datanglah kepada Yesus. Karena dalam Yesuslah kita bisa mengharapkan perbuatan-perbuatan besar yang penuh dengan kuasa itu dapat terjadi dalam hidup kita. Sebab ia mampu memberikan kelepasan bagi kita. Yesus tidak akan pernah memandang apakah kita orang kafir, apakah kita orang yang hina, apakah kita orang yang berdosa. Tidak. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat iman kita. Tuhan mau melihat seberapa tangguhnya kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongan. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Maka ia yang penuh dengan kuasa itu akan memberikan jalan keluar, bahkan kelepasan dan kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, perasaan kacau, kalut, sedih, bahkan takut seringkali menghampiri kehidupan kami ketika kami berhadapan dengan kondisi hidup kami yang tidak nyaman, bahkan tidak aman. Kami mengakui kami lemah dan kami membutuhkan pertolongan, dan hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami mencari pertolongan itu hanya datang kepada Yesus yang penuh dengan kuasa, yang mampu memberikan kelegaan, kelepasan, dan kemerdekaan bagi kami dalam dosa yang terus membelenggu kehidupan kami. Teguhkan dan kuatkan hati kami dan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam dunia ini, dalam setiap cipta dan karya kami, mempergunakan setiap talenta kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Pikiran dan perkataan serta perbuatan kami diberkati untuk kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menahan dan mengendalikan diri, untuk tidak jatuh dalam dosa yang terus mengkungkung kami, berada dalam maut yang kekal. Kami memohon biarlah kami terus berjalan di jalan kebenaran, untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bapa di sorga, berkatilah hari-hari hidup kami ke depan. Orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang penuh dengan pengharapan dan asa di dalam Tuhan, yang senantiasa berseru memohon kekuatan, pertolongan, kelepasan, dan kemerdekaan. Biarlah Tuhan
menjadi penolong bagi kami dan mereka. Kami menyerahkan setiap pemimpin bangsa kami yang telah Tuhan percayakan memimpin kami. Biarlah mereka memimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Engkau berikan hati seorang hamba bagi setiap umat, masyarakat dan rakyat. Kau berikan kami kemampuan untuk dapat melakukan bagian kami masing-masing dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati gereja Kalimantan Evangelis bersama dengan para pemimpin kami, setiap hamba-hamba Tuhan, dan seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa kami, pinta kami kepadamu, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Segala karunia terbaik telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Maka ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan saat ini kami hendak mempersembahkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Kami menyerahkannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Kita bersama-sama melantunkan pujian ini. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Dirgahayu Indonesia, Indonesia maju.